Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala, ma min nafasin tubtihi illa walahu fika qadarun. Tidak lain nafas yang mengalir kepada dirimu itu semua adalah hak Allah. Buktinya hak Allah, Anda tidak pernah berpesan kan, ya Allah besok saya beri dong napasnya, nggak pernah minta. Berarti itu hak dari Allah. Tugas Anda adalah mengisi napas itu atau waktu-waktu yang dialirkan napas. Kecuali kalau Anda napasnya habis, juga waktunya habis. Selama napas masih ada, pastilah itu ada waktu buat Anda. Napas itu hak Allah, berarti bagi kita mengisi napas-napas ini adalah wajib. Tidak lain napas-napas yang mengalir kepada diri kita itu memiliki jatah. Ya. Jatah itu artinya ada kewajiban bagi diri kita. Aywal makna anna kulla nafasin marra muqaddamun. Setiap napas muqaddarun, setiap napas yang kita lewati itu dia memiliki hak, dia akan menuntut kita. Muqaddarun 'alaika fihi ta'atan au maksiatan au nikmatan au baliyatan. Di sana terserah Anda mengisinya dengan apa. Artinya akan meresponnya seperti apa. Napas Anda dialihkan ada ketaatan, bercampur juga ada kemaksiatan, ada juga yang didatangkan oleh Allah itu ada nikmat, ada ujian. Taat dari Allah, nikmat dari Allah, ujian dari Allah. Maksiatnya dari siapa? Ya dari Allah juga. Allah yang bikin setan ya. Ya ini harus apa adanya. Kalau Anda mengatakan maksiat itu saya yang membuat, sekarang Anda sudah pinter, sudah bisa membuat namanya. Katanya la haula wala quwata, nyatanya masih bisa melaksanakan ya. Ya itu artinya waktu-waktu itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Mau tidak mau kita harus mengakui ada ketaatan, kadang juga ada terselip kemaksiatan, kadang juga datang nikmat, kadang juga datang ujian. Nah ini merespon semua yang datang dalam napas-napas kita itu, kita wajib meresponnya. Yumdihi ayyub lizuhu biqudratihi fi dzalikan nafas. Semua itu akan lahir atau akan datang dalam napas-napas kita. Fakullu nafasin yabtu minka dzarfun liqadarin min aqdaril haqqi. Dalam setiap napas-napas itu ada nyata atau ada sisi-sisi kewajiban kita untuk meresponnya min aqdaril haqqi, dari keputusan-keputusan Allah itu. Yanfudhu fika kainan makana, selama napas itu masih ada hal-hal tersebut, yaitu ada taat, ada maksiat, ada nikmat, ada ujian, itu akan selalu datang. Silakan Anda mengatakan saya tidak mau maksiat, kata siapa? Tetap saja ada macam-macam maksiatnya juga, karena memang usia ya, termasuk ilmu itu juga akan mempengaruhi jenis-jenis maksiat ya. Masih anak-anak ya begitu, remaja begitu, nanti ada orang yang bodoh ya begitu, orang alim ya begitu, ada juga maksiatnya. Fayambaghi lakal adab. Jika itu kita sudah tahu, maka patut bagi kita untuk
beradab atau menjaga adab di hadapan Allah, wa muraqabatuhu fi kulli nafasin, dan kita selalu mengawasi setiap napasnya, fatakunu fi kulli nafasin salikan tariqan ilal haqqi subhanahu wa ta'ala, sehingga napas-napas itu kita arahkan kepada Allah. Kalau misalkan dalam taat yang terjadi, bagaimana kita mengembalikan kepada Allah, mengalirkan taat itu kepada Allah, bagaimana? Ya, kita meresponnya taat ini adalah minnah. Minnah itu pemberian dari Allah sebagai imdad, sebagai bantuan, ketaatan, dan kita minta istiqomah. Wajibnya kita melaksanakan terus menerus, sekalipun maksiatnya jalan terus, ya taatnya jangan berhenti. Taatnya juga kira-kira istiqomah terus saja. Nah sekarang yang terjadi itu maksiat bagaimana? Ya maksiat juga jalan menuju Allah juga. Dengan bagaimana caranya? Ya bertobat. Tobat itu tubu ilallah ay ruju' ilallah. Tetap kita kembali kepada Allah lagi. Yang diperintah itu, yang diperhitungkan oleh Allah bukan bagaimana kamu melakukan maksiatnya, yang ditunggu bagaimana kamu kembali kepada aku atau tidak. Kalau kembali kepada aku, ya nggak apa-apa, terus maksiat lagi ya kembali lagi. Artinya kemaksiatan atau taat itu tidak akan mempengaruhi Allah. Di hadapan Allah maksiat kita bukan sesuatu yang merusak, taat kita juga bukan sesuatu yang membangun. Yang ditunggu bagaimana respon kamu ketika terjadi maksiat. Saya kembali lagi, ya Allah, aku bersalah. Selesai. Ya. Menyatakan bersalah sajalah. Yang ditunggu aku menyatakan bersalah, aku bersalah, ya sudah. Besoknya kejadian lagi, memang harusnya begitu, jangan nggak pernah lepas selama kita masih ada napas. Seperti taat, seperti nikmat, seperti banyak maksiat juga akan datang lagi. Nah, jadi tobat itu yang ditunggu tobatnya. Nah, ketika kita itu jauh dari Allah dalam keadaan kufur, dari nikmat, keadaan tidak bersabar, keadaan kita sedang maksiat atau kita sedang tidak bertaat, itu semuanya adalah zulmah, adalah kegelapan. Nah, kita jauh dari cahaya itu, ketika kita datang kepada Allah ya terang lagi. Nanti oleh Allah didorong lagi gelap lagi, supaya datang terang lagi. Seperti malam dan siang ini bisanya berjalan kan siang dan malam. Kalau siang terus kemungkinan ya makhluk hidup ya mungkin ada proses-proses alami yang akan merusak kehidupan. Dibuat malam lagi, siang lagi, dibuat hujan lagi, dibuat terang lagi. Dan seperti itu, ada taat, ada maksiat, ada ujian lagi, ada nikmat lagi, dan terusnya begitu. Nah, yang diperintahkan di sini itu tuntutan Allah apa? Agar semua yang akan selalu datang kepadamu, ada taat, ada maksiat, ada nikmat, baliat itu kita jadikan itu sebagai jalan menuju Allah. Seperti halnya kita melihat atau mensyukuri adanya hujan, adanya terang, adanya malam, adanya siang, itu juga harus kita akui sebagai upaya diupayakan manusia ini supaya menjaga kehambaannya di hadapan Allah, ya diberi hal-hal seperti itu. Jangan lupa kemaksiatan diadakan di dunia ini sebetulnya untuk membangun kehambaan juga. Kalau hukum kemaksiatan itu tidak ada, ya kehambaan ini tidak ada nantinya. Anda tidak akan pernah merasa bersalah. Akhirnya apa? Anda melawan Tuhan. Sehingga kebaikan-kebaikan yang ada di Anda itu dalam diri akan diklaim sebagai upaya saya. Aku juga bisa berbuat baik. Nah, ya ini kita dijatuhkan lagi oleh Allah bahwa kamu ternyata bersalah. Nah, pengakuan bersalah inilah sebagai pembuktian aku adalah hambanya dan Allah adalah Tuhanku. Jadi bukan persoalan maksiat atau taatnya yang kita lihat, ya. Semua itu diadakan oleh Allah. Ya, siapapun yang di sini atau di mana-mana, Anda silakan
berjanji untuk tidak maksiat, ya seperti apa? Tidak mampu, tidak bisa. Oleh karena termasuk kedekatan seorang hamba juga dalam syuhud menyaksikan Tuhan juga ya tidak bisa bertahan lama, tetap nanti dijauhkan lagi oleh Allah, nanti bisa datang lagi, dijauhkan lagi, sebab harus begitu, sebab seorang hamba tidak akan mampu terus menerus menghadapi Tuhan karena tidak setara ya. Ya seperti anak kecil sajalah, kalau kita manjakan terus, sebagaimana mungkin harapan kita sebagai rasa cintanya kita, ya nggak karu-karuan akhirnya. Ya, atau anak ini berprestasi terus, ya ada nakalnya. Saya kira akhirnya memicu orang tua itu ya menjewer dan sebagainya, itu sebagai upaya-upaya pengakuan bahwa aku adalah orang tuamu. Termasuk Tuhan juga menjebak hamba-hambanya dalam kemaksiatan atau memang dijebak dalam ujian, yaitu juga supaya kehambaan itu terjaga, agar terjalin kehambaan itu. Jadi kita jangan melihat wujud atau zat daripada kemaksiatannya, jangan, itu sih memang hukumnya secara syar'i haram. Kita nggak usah melihat begitu, kenapa diadakan, ini yang jadi persoalan. Dan jawaban kita ya harus tetap harus mendukung bahwa apapun yang dilakukan oleh Allah, yang diadakan oleh Allah adalah sesuatu kebaikan, tidak ada yang sia-sia dibuat oleh Allah. Ya, ini sebagai husnudzon billah itu begitu, semuanya kita melihat apapun yang dibuat, apapun yang diadakan oleh Allah, kita tidak boleh membantah. Tinggal kita bagaimana merespon semua itu, kita jadikan sebagai jalan atau salikan thoriqon ilal haqqi subhanah, dijadikan jalan menuju Allah, semuanya dialirkan ke sana. Wa huwa ma'na qaulihim at-turuq ila Allah ta'ala bi'adadi anfasil khalaiq. Ini sebagaimana dipahami oleh mereka para arifin bahwa jalan menuju Allah itu akan dihitung dari apa yang terjadi dari napas-napasnya, bukan melihat kamu sebanyak apa, kamu taatnya atau kebaikanmu sebanyak apa, bukan itu. Napasmu seperti apa ketika dilewatkan dengan taat, bagaimana pendapatmu, apa komentarmu. Ketika dihadapkan dengan maksiat, apa komentarmu. Dihadapkan dengan nikmat, komentarmu apa. Dihadapkan dengan ujian, apa komentarmu. Itu yang ditunggu itu. Jadi yang ditunggu jawabannya. Begitupun seperti kita hidup juga ya, yang dibutuhkan oleh kita jawaban juga. Dunia ini memang secara umum sebagai mahalul ibtila ya, atau tempat ujian. Yang dibutuhkan oleh kita itu jawaban. Ketika saya gagal, jawabannya apa? Tahu nggak? Ketika saya sukses, jawabannya apa? Tahu nggak? Jadi akhirnya dengan berbagai pilihan juga, kalau saya tahu jawabannya nggak masalah. Besok mau sukses, mau gagal, kita nggak ada masalah. Jawabannya sudah tahu. Itu artinya apa yang terjadi dalam napas-napas kita seperti itu, dan itu merupakan takdir, sesuatu yang diputuskan oleh Allah sendiri. Yang ditunggu itu bukan bagaimana ketika kita taat, kita akhirnya mengklaim diri orang yang baik, pasti selamat, tidak. Itu bukan kelakuan kita, itu pemberian dari Allah sebagai penghargaan lah, sehingga manusia kalau sudah taat itu sepertinya ada nilai tersendiri. Nah, ini kesadaran kita, jangan mengklaim itu perbuatan kita, anggap ini pemberian dari Allah. Ya, akhirnya apa? Kita yang penting disuruh istiqomah. Bagaimana kita pertahankan ketaatan itu. Ya, kalau yang terjadi maksiat, ya segera yang ditunggu oleh Allah, kamu mau pulang atau tidak. Yang ditunggu pulangnya, bukan kamu minta ampun dari jarak jauh saja. Istighfar itu yang kita sampaikan, kita baca itu sebagai minta maaf dari jauh. Ya.
Orang jauh dari orang tuanya, bersalah kepada orang tua dari jauh saja, Bu minta maaf. Besok paginya Bu minta maaf. Ya ngapain begitu? Kamunya pulang. Jadi, nah akhirnya kalau pulang itu kita kembali kepada Allah, rujuk ilallah, ya lumayanlah. Akhirnya namanya juga kembali dari gelap kepada terang. Lumayan kita mendapatkan terang. Paling tidak nanti yang terjadi kita sudah malas sendiri, kita terbiasa dekat dengan Allah, balik lagi kepada Allah, balik kepada Allah, lama-lama juga bosan sendiri. Masa berkali-kali kita di sana terus ditolong lagi, ke sana lagi, tolong lagi ke sana, mas berkali-kali, ya lumayan ada bosannya gitu. Yang bisanya kita nggak bosan-bosan, kita nggak pernah kembali. Istighfarnya setiap hari, dilakukannya juga setiap hari. Dosanya. Ini kita belum pulang namanya. Kalau kita pulang itu kita bisa merasakan dari gelap sekarang sudah terang. Mau nggak kamu gelap lagi? Yang nggak mau. Sebab dalam gelap itu kita dalam kegamangan. Mau berbuat apa saja ya tidak bisa melaksanakan pekerjaan ya, dalam keraguan-raguan, dalam ketakutan. Ya ternyata kan orang yang berdosa kan kita merasakan sendiri, nyaman tidak? Enggak nyaman. Ya, berbohong saja kita enggak nyaman. Berdosa enggak nyaman. Terus kamu senang enggak nyaman terus? Enggak datang kepada Allah kan nyaman. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketika kita itu sudah kembali kepada Allah, kita berzikir Allah, hati kita jadi tenang, jadi nyaman. Baru kalau kita sudah merasakan kenyamanan bersama Allah, kita malas dengan sendirinya. Akan datang ke sana malas. Cuman ya kalau setannya masih ada, nafsunya kita cuma, ya nanti modusnya lain lagi. Terus maksiatnya, maksiat itu sudah berganti lagi. Ketika kita sudah jadi orang alim, kemaksiatan kita ya melalui kealiman kita. Ketika kita sudah jadi orang dekat dengan Allah, kemaksiatan yang berhubungan kedekatan dengan Allah. Jadi maksiat itu bukan hanya orang yang bodoh, orang yang jauh dari tuntunan agama, ahli agama juga ya harus ada maksiatnya, supaya dia tetap terjalin kembali pada Allah, kembali kepada. Itulah proses hamba dan Tuhan begitu. Tidak mungkin terus menerus dia dalam kesucian, tidak bisa. Sementara kesucian itu yang sifatnya Allah Al-Muqaddas, kita makhluk tidak bisa dibuatnya jauh. Nanti bisa dekat, dibuatnya jauh. Ya kayak gelombang atau sinyal itu kan naik turun, misalnya dia bekerja, nggak mungkin jadi posisi up terus, nggak kuat. Hikmah berikutnya, qala rahimahullahu ta'ala la tataraqqab ayyuhal murid furughal aghyar alwaridati ala qalbika wa hiya dhulumatun tahduthu fihi tahulu bainahu wa baina syuhudil maula. Wahai murid, kamu jangan menunggu waktu ya, agar segera kamu meninggalkan kegelapan, atau jangan menunggu waktu untuk segera datang kepada Allah. Jangan menunggu waktu sampai pekerjaanmu selesai atau kesibukan hatimu nunggu selesai. Nanti saya ke Allahnya kalau urusan ini sudah selesai. Jangan terlalu menunggu waktu itu. Sebab waktumu, makanya dikatakan al-waktu kasyair. Waktu itu seperti pisau. Ya. Jika kamu telat saja mengurusnya, kamu yang akan disembelih oleh waktu. Kesibukanmu itu sebetulnya akan menyembelih kamu. Supaya kamu selamat, nggak usah menunggu pekerjaanmu selesai. Kesibukanmu apa? Kesibukan dengan pekerjaan atau kesibukan mencari pekerjaan. Nah, artinya segera kamu datang kepada Allah. Jangan sampai kesibukanmu akhirnya menghalangi kamu untuk datang kepada Allah. Selama waktu masih diberikan oleh Allah dalam hidup ini, kesempatannya bukan untuk mencari kita bagaimana jadi orang kaya, bagaimana kita pengen pekerjaan dulu, bukan itu yang diperintah. Kecuali satu, illa liya'budun. Ya itu yang harus bersegera tuh begitu.
Iya. Ya ketaatannya sudah, sholat sudah dilaksanakan, ya kamu kan sudah syariat namanya. Ya sudah ada pelaksanaan. Nah sisanya apa? Ya menunggu kepada Allahnya kapan? Enggak usah menunggu, segera. Tahulu bainahu wa baina syuhudil maula wal hudur ma'ah. Selama kesibukan-kesibukan itu masih terus kita laksanakan, itu semua kesibukan hati akan menghalangi kita, atau hati itu sendiri akan terhalang untuk hadir di hadapan Allah. Fa inna dzalika yaqta'u an wujudil muraqabah. Nanti kesibukanmu akan semakin bertambah, akhirnya memutuskan kamu muraqabah fima huwa muqimuka fihi minal a'mal, oleh karena kamu terus sibuk dengan pekerjaanmu, kamu akan terputus. Allati tawassalu biha ilaihi fal matlubu minka al muwadzabatu ala ma anta fihi. Yang diperintahkan oleh Allah kamu untuk bersegera ala ma anta fihi, untuk bersegera atas apa yang ada dalam dirimu, untuk segera mendatangi Allah. Kesehatan sudah ada, napasnya ada, waktunya ada, melaksanakannya bisa. Ya sudah, cepat segera laksanakan kepada Allah, bukan untuk selain Allah. Dirimu itu untuk Allah, bukan untuk selain. Nah, yang terjadi sekarang, dirimu untuk dunia, untuk mencari tabungan. Dirimu itu untuk Allah, segera. Ya, bahkan dirimu milik Allah juga untuk Allah. Allah tidak menyuruh kamu sibuk, kamu dimiliki oleh dunia, bukan. Dunia itu memang sudah menjadi tanggung jawab Allah, rizki dan sebagainya sudah disiapkan. Tugasmu segera kamu menghadap kepadanya. Wa muraqabatul maula fi dzalik. Wala tastaghil bima yuriduhu ala qalbika min dhulmatin aw nurin. Kamu tidak perlu menyibukkan diri dengan apa yang terjadi dalam dirimu, apakah itu zulmah atau apakah itu nur. Zulmah itu contohnya apa? Ya zulmah itu contohnya kesibukan dunia, itu dikatakan zulmah. Kenapa dikatakan zulmah? Karena ujung-ujungnya ada kekecewaan. Anda pernah nggak kecewa dengan surga? Ya karena surga belum ada. Anda pernah nggak kecewa dengan Allah? Nggak pernah. Yang kamu jadi belum pernah merasakan adanya kecewa itu dengan dunia seisinya. Kecewa dengan perempuan, dengan harta, dengan kendaraan. Ya itu yang akan itu dikatakan zulmah. Aunurin, atau juga ada yang menyibukkan kamu dan menghalangi kamu dari Allah, bersifatnya cahaya. Apa cahaya itu? Ya kesibukan kamu dengan mohon maaf ya, ini dengan kesibukan lahir, ya. Nah, mungkin Anda mencari pahala sehari berapa kali? Wah, pahala ini memang nur, ini cahaya, tapi bisa menghalangi kamu dengan Allah. Anda tidak menggerakkan untuk kepada Allah, maksudnya untuk meninggalkan semuanya. Makanya dikatakan qul Allah tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Selain Allah main-main semuanya. Salatmu tuh main-main sebetulnya. Ya selama ini buahnya apa saja? Ya pol-polnya kan Anda supaya jangan disiksa. Nah, Anda seakan sudah menentukan sendiri, saya nantinya disiksa. Ya, pergerakan hati kepada Allah itu bukan sholat. Hati kita memang berupaya mengadakan kedekatan kepada Allah. Mana? Ya tadi itu, ketika hati kita selalu menghadap kepadanya, melibatkan Allah dalam setiap urusan. Setiap hari kita mengingat Allah, sehingga kita akan selamat ketika ditemukan dengan maksiat, kita bertobat.
saya minta ampun. Saya merasa bersalah. Ketika ditemukan dengan nikmat, saya bersegera bersyukur. Ditemukan dengan ujian, saya bersabar. Nah, bersabar itu juga bukan kekosongan, tapi suasana betul-betul menghadapi Allah. Makanya kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Kalau Anda pengen bersama Allah, ya bersabar itu ketika Allah berikan ujian, itulah momen yang paling tepat Anda bersama Allah. Nah, ketika Anda berdoa, ya Allah keluarkan aku dari ujian ini, Anda sudah keluar dari ujian. Ya bertahan di situ. Untuk mencari menagih hutang bila perlu, janganlah. Itu kan nantinya mengeluarkan Anda dari kondisi bersabar. Ketika uangnya datang, alhamdulillah, berarti saya lepas dong dari ujian. Memang dalam sabar itu Anda semakin sempit kehidupannya. Disitulah Anda atau Allah semakin nyata di hadapan Anda. Itu yang diinginkan oleh Allah begitu. Itu sebagai dibiasakan hamba itu menghadapinya dengan pada saat bersabar dengan ujian-ujian itu. Nah itulah artinya memang ada sesuatu yang menghalangi kamu dengan Allah itu sifat dzulmaniyah, bersifat duniawiyah, atau nuroniyah, berhubungan dengan akhirat juga. Anda mengumpulkan pahala, selalu impikan sorga, itu juga menghalangi Anda dari Allah. Pahala bukan Allah, sorga bukan Allah, Allah adalah Allah. Makanya kata Allah, Qul Allah, nyatakan aku sekarang aku saja, selain aku tsumma dzarhum fi khawdin, semuanya main-main. Contoh main-main apa? Ada ributnya, menandakan main-main. Ada enggak orang ribut karena Allah? Berebut Tuhan ada tidak? Tidak ada. Berdebat, berebut sampai tidak ada. Ya, masalah dunia banyak ributnya. Masalah agama banyak, di masjid juga ribut. Berarti bukan Allah. Semua itu main-main, berarti main. Kalau ada ributnya berarti main-main. Seperti Anda waktu kecil main-main biasa, berantem lagi, itu main-main. Enggak ada orang berantem karena Allah, tidak ada. Terbukti ahlullah, orang para kekasih Allah, ada enggak yang ribut? Tidak ada. Mereka damai semua. Ya. Saling memberikan pujian, saling memberikan penghargaan, mengagungkan mereka. Dia orang soleh, dia orang soleh, wah dia orang alim, wah dia itu orang yang yang soleh. Ini saling memuji, bukan ribut. Karena hatinya Allah. Yang ribut itu hatinya bukan Allah, sekalipun dalam konteks agama, dalam ibadah, dalam syariat, perang, semua main-main, semuanya main-main. Makanya tinggalkan semuanya, kata Allah. Aku saja nyatakan dalam hatimu. Itu berarti zulmaniyah atau nuroniyah yang menghalangi kita dari Allah. Walau qala fa inna dzalika yaqulu amma huwa muqimuka fiha la kana Allah. Wa wajhu qawlihi qati'an anna nafsaka tusawwilu laka. Ada bagian yang memutuskan kamu dari Allah itu, yaitu nafsumu, di saat nafsumu berbisik, atau ya nafsumu berbisik. Wa taqulu, dan dia berkata, lau kunta min ahlil iradah lama waradat hadil aghyar alaika ma kasrati ibadatika. Nafsu kamu, udahlah, nggak usah melakukan torikoh, nggak usah melakukan perjalanan ruhani yang aneh-aneh. Ada riyadhah, ada kholwat, apa sih itu, ada mujahadah. Lakukan saja sholat 5 waktu, bila perlu berjamaah, pahalanya 27. Quran dibaca setiap hari. Tuh, itu juga kalau Allah menginginkan kamu jadi hambanya yang dekat, kamu juga bisa, pasti bisa jadi wali kamu, begitu juga. Lah, tidak seperti itu. Ini betul-betul harus memproses. Ya Nabi juga taat kepada Allah, jelas. Ya, bahkan dia yang sebagai yang menuntun kita pada syar'i. Ini Nabi sangat
sangat rajin, sangat kuat dalam ibadah lahir. Tapi ketika Nabi mau bertemu dengan Allah, Nabi juga memproses. Orang dalam ceritanya dibelah, dibersihkan oleh malaikat, ya kan, sebelum bermi'raj. Ya Anda juga memproses, membutuhkan tazkiyatun nafsi, membersihkan diri dari kotoran-kotoran hati ini, dari riyah, dari kebencian, dari kedengkian, dari kemarahan, ya, dari ini harus dibersihkan semua. Ini bukan dengan proses perilaku ibadah lahir, bukan, betul-betul kita memproses. Ya, betul kata Nabi, artinya ada peperangan diri itu, ya peperangan jihadun nafsi, itu perang yang berat. Nah, sholat itu jihad bukan? Ya bukan, itu bukti Anda taat. Jihad itu Anda melawan diri Anda sendiri dari kebiasaan-kebiasaan Anda, sehingga Anda betul-betul keluar dari kebiasaan-kebiasaan nafsumu. Disitulah Anda bisa menemukan Tuhan. Sebab nafsu kita itu masih melekat. Ketika kita sudah taat juga nafsunya masih dominan. Jangan-jangan nafsu kita itu. Nah, karena sifat nafsu itu berseberangan dengan keinginan Allah. Keinginan nafsu selalu berseberangan dengan keinginan Allah. Nafsu masih bisa, maksudnya berseberangan keinginan Allah dari menuju Allah. Nafsu pasti tidak mau. Kalau nafsunya belum nafsu yang mutmainnah, dia masih banyak kekotoran, masih banyak banyak penyakitnya, tidak mau dia datang kepada Allah. Itu nafsu itu. Selain Allah mau, diajak ibadah-ibadah yang lain juga masih mau. Tapi untuk memproses datang kepada Allah ini sangat sulit. Sebab setannya itu kalau mau datang kepada Allah itu betul-betul setan takut kalau kita kepada Allah itu. Tapi kalau selain Allah masih bisa. Ya, terbukti kita sholatnya rajin juga masih dipengaruhi kok dengan bisikan setan. Faistaghilu qalbuka bihadhil wasawis, sehingga akhirnya hatimu betul-betul sibuk dengan godaan-godaan setan itu. Artinya dengan godaan bisikan nafsumu itu, sudahlah, ngapain begitu-begitu, yang penting lakukan saja sholatnya, lakukan saja puasanya, banyak sedekah setiap Jum'ah, anak yatim, ya nanti juga kamu bisa saja. Bukan itu persoalan. Secara pribadi yang ditunggu Anda, bukan amal Anda yang dikirim kepada Allah, bukan Anda yang ditunggu. Kalau Anda mengamalkan sholat, puasa dan sebagainya, itu sih kepatutan. Memang kepatuhan menunjukkan Anda taat, sebatas itu. Tapi kesungguhan Anda betul-betul sebagai menyatakan diri sebagai hambanya Allah, dia siap nggak berangkat ke sana? Sebelum kematian juga siap nggak berangkat ke sana? Siap nggak Anda ditinggalkan oleh semuanya? Ini kan berat. Orang ahli ibadah juga masih berat untuk meninggalkan dunia, bisa saja. Tapi proses kita memproses diri nafsu kita ini sehingga kita siap untuk meninggalkan semuanya, agar kita siap datang kepada Allah. Selama Anda masih mempertahankan selain Allah tentang dunia ini, Anda tidak akan berangkat ke sana. Ya. Anda sendiri terbukti, mungkin kalau ditanya mau nggak besok Anda tidak sholat, wah nggak mau, harus ada. Besoknya dibuat sakit, nggak bisa sholat. Ya, itu dirampas oleh Allah. Bisa saja Anda mengagumi ibadah Anda, akhirnya dirampas, akhirnya kecewa juga sih. Ya kan? Ya berarti kalau Anda kecewa bukan Allah, bukan urusan Allah. Wah, sekarang saya sakit, nggak bisa ngaji lagi, saya nggak bisa sholat berjamaah lagi. Terus mengeluh kepada siapa? Ini kan sifat tidak beradab di hadapan Allah. Kalau mau terima sakitnya. Nggak usah sedih kehilangan amal. Ya kan? Nah, Anda mungkin sakitnya sudah 4 tahun, minta sembuh lagi. Alasannya apa? Alasannya biar saya bisa datang ngaji lagi, biar saya bisa sholat berjamaah lagi. Udah nggak penting. Turuti saja apa kata Allah, kamu suruh sakit.
Hadapi Allah dengan hatimu, itu lebih hebat dari semuanya. Ya, wa khairun mimma yajma'un. Kondisi kamu menyerah di hadapan Tuhan dengan hatimu menghadap itu lebih hebat dari semuanya yang kau kumpulkan, yang kau anggap penting. Ada kalanya kata Allah tidak penting, sini main-main semuanya. Karena kecil saja kan kalau diberi mainan tuh nggak pernah berhenti, sehingga suruh mandi susah, mainannya direbut sama orang tuanya. Diambil semua baru dijewer tuh. Ya itu Anda juga bisa terjadi begitu, dirampas sholatnya, dirampas ibadah, dirampas ngajinya, nggak bisa kemana-mana, diletakkan di atas tempat tidur, nggak bisa. Itu diganti oleh Allah dengan ibadah yang hebat, yaitu ibadatul qalbi khairun min ibadatil jawari, atau amalul qalbi, diganti dengan amal yang hebat. Hatimu menghadap terus kepada Allah sampai mati. Hebat kan? Matinya sudah bagus, nggak usah kehilangan amal. Kalau kehilangan amal berarti anda belum betul-betul menjadi hamba Tuhan. Yang penting siap berangkat saja. Ini balik lagi, persoalan Tuhan itu bukan persoalan kita dalam maksiat atau taat atau nikmat atau baliyat. Yang penting semuanya kita hadapkan kepada Allah, berpotensi untuk meningkatkan kehambaan. Ketaatan kita hadapkan kepada Allah. Bila, bukan hanya lillah, tapi bila betul-betul Allah yang melakukan aku, ketaatan dalam diriku dilakukan oleh Allah. Nah, semuanya juga, maksiat juga, ya betul. Tapi saya tetap akan mengatakan aku bersalah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa rubbama sawalat laka ruju' amma anta qasiduhu. Boleh jadi akhirnya Anda kembali lagi seperti kebiasaan Anda sebelumnya, wa tarkul a'mali sholihah, bahkan artinya Anda tidak melaksanakan itu lagi karena kebingungan. Anda sudah sedang belajar thariqah, ya, ikut perjalanan ruhani, dengan banyak berzikir, mengupayakan pembersihan diri, ya, mengendurkan nafsu dan sebagainya, mengurangi syahwat, keinginan. Itu sudah sedang proses begitu. Tahu-tahu Anda berbisik nafsunya, buat apa ini semua dilakukan? Udah, sekarang tinggalkan, yang penting sholat dilaksanakan, ya, kesunahan dilaksanakan, pastilah Anda juga akan jadi orang yang baik. Jadi siapa yang bisa memastikan? Itu. Nah, akhirnya Anda dalam kebingungan itu, sehingga Anda balik lagi. Nggak jadi mau berangkat ke sana, Anda balik lagi. Sehingga balik lagi apa? Dalam kebingungan, wa tarkul a'mal sholihah. Sehingga akhirnya apa? Anda malas juga, ya, melaksanakan sholatnya, jadi malas lagi, tetap seperti tadi. Apakah jaminan ketika Anda tidak berangkat, tidak mau mengadakan perjalanan kepada Allah, jaminan Anda sholatnya semakin baik? Ada malasnya juga, tetap saja, ya, daripada sholat juga malas, mending berangkat saja lah, ya. Wa rubbama sawalat laka ruju' amma anta qasituhu wa tarakul amal sholihah. Akhirnya juga amal-amal solehnya ditinggal lagi, ujung-ujungnya ya ya perjalanan kepada Allah ya juga tidak, ya, ketaatan juga tidak berkualitas, tetap aja muter-muternya di situ. Baca pikiran juga ya supaya dagangnya laris, dia muternya di situ terus, ya. Berpuasa juga ya supaya jangan ada yang nyantet, ya, muter-muternya di situ semua, sampai ibadah juga hari dibawa-bawa kepada kepentingan diri semua, supaya selamat di akhirat juga kepentingan diri. Nah, kepada Allahnya kapan? Ibadah supaya selamat di akhirat, supaya surga. Yang selamat siapa? Ya Anda. Surganya buat ya Anda juga. Wiridanya, doanya apa? Supaya dagangnya laris. Yang laris kalau uangnya banyak, ya buat diri juga. Buat Allahnya mana sebetulnya Anda tuh? Halo.
Ibadah itu Anda betul-betul melakukan perjalanan kepada Allah, tidak mencari apapun, tidak ada urusan dunia, tidak ada urusan akhirat. Urusan saya dengan Allah, bagaimana saya bisa hadir setiap hari, kita selalu bisa menghadirkan Allah, hati kita selalu terpaut dengan Allah sampai kapan? Sampai mati, selesai. Wa sababu hadil aghyar ghaliban, kotoran-kotoran atau selain Allah yang akan berbisik kepadamu itu secara umum ma yaridu alaika min aqdarid dunya, karena persoalan dunia. Contoh saja begini, ya sampai Anda diajak oleh temannya berzikir, jangan-jangan awalnya karena persoalan dunia juga. Nah, sudah sampai diajak berzikir, doanya supaya dunianya meningkat juga, ya dunia lagi. Ya. Ini semuanya itu ternyata kita tidak lepas dari dihubung-hubungkan dengan persoalan dunia ini, sehingga kita berjalan di tempat. Ya. Semuanya memang urusan dunia semua ternyata. Atau paling tinggi itu urusan akhirat. Allahnya juga tidak pernah disentuh. Siapa yang ibadah nanti dapat pahala, nanti surga. Siapa yang maksiat dapat dosa, nanti neraka. Itu tuh, ya Allahnya dikemanakan, nggak pernah dibahas. Ya. Dan ternyata Anda malas mengkaji tentang Allah itu karena tidak mendatangkan uang, tidak ada janji kekayaan, tidak ada janji kesaktian. Iya kan, makanya ya, nafsu Anda tidak mau. Wadzalika amrun la budda minhu. Nah, itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Memang semuanya yang terjadi kepada Anda yang dilakukan, sekalipun itu amal atau sekalipun itu ibadah, ternyata semuanya disangkut pautkan dengan persoalan hidup. Ya mungkin Anda juga ada yang datang ke sini ikut wamimah gara-gara bangkrut. Ya, semuanya dihubungkan dengan kehidupan. Yang datang ke laut, yang datang ke hutan, ya semuanya hubungannya dengan itu. Ya. Nah, artinya padahal ada yang terpenting itu perjalanan kita itu kepada Allah.